Wah. Ya. Hah? Oh, ada Kapten Teguh. Kapten Teguh. Oke, Thank you. Doain. Nah. Gue gitu. Tapi stainless gue mau pernah. Nah guys, kita akan berbicara dengan kita podcast dengan Kapten Teguh ya. Mau podcast di mobil atau di taman. Tapi kita ke taman aja deh. Karena kan ini di taman, lebih nyaman. Yuk. Oke. Lihat Teguhnya udah di situ. Dari Citylink ya, ini teman baik saya nih. Ini dia apa namanya? Kita udah kenal udah lama banget gue ya. Dari 92. Iya, dari Bahkan awal ya? kita flying school. Belum flying school kan kita khusus bahasa Inggris dulu Oh iya benar-benar ya. Khusus bahasa Inggris itu ya. di Kuningan, ILS namanya. Nah, terus gue mau tahu, gue belum tahu tuh waktu lu pertama daftar di Curug, lu juga kan lulusan 91 kan lo? Gue lulus 91 SMA langsung daftar Curug. Sebelumnya gue udah daftar kuliah kemana-mana tuh. Jadi udah bayar tes, tapi nggak seret gue kayaknya nggak mau kesini nih, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Plus ya orang tua gue kan nggak mampu, kayaknya gue kuliah nih ngabisin duit bokap gue kali ya. Apalagi kuliah kan sampai 4 tahun ya. Iya benar. Terus ya gue kepikiran tuh ada Curug, dan memang dari kecil gue mau kayaknya enak tuh jadi pilot kan ya. Buat sebentar bisa kemana-mana. Cerita yang sama lah, gue juga. Akhirnya daftar Curug, kalau nggak salah itu 50, Curug 50 ya. Iya Curug 50 kita. Cuman ya nggak rezeki gue masuk Curug gitu ya. Waktu itu Lu gagalnya di mana? nggak gagal, tidak dinyatakan gagal, cuman nggak dipanggil Cicut. Sama gue dong. Jadi Iya. kenapa gue nggak dipanggil ya? Tiba-tiba malah ada pemberitahuan dari Merpati bahwa gue diambil Merpati gitu. Untuk aptitude-nya juga nggak begitu susah, malah nggak terbang. Gitu ya, nggak begitu menegangkan di Lakespra yang hanya masuk chamber sambil kekurangan oksigen, kita suruh ngitung matematika lah penjumlahan, dan itu alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah kita malah di sekolahin bareng ke Australia ya. Sekolah mahal lagi ya, notabene lebih cepat 1 tahun, terus dapat uang saku lagi. Terus makan 24 jam ke Provat, kita bisa nggak digebokin tiap minggu jalan-jalan ya, nggak ke kota. Gue juga dulu di kelas SMA pada nanya, Ruth lu mau jadi apa? Gue mau jadi pilot. Oh ya? Dan di situ mereka ngikut semua jadi pilot, pengen gitu ya. Yang tadinya mereka cita-citanya jadi insinyur lah. Berarti lu termasuk dari SMA influencer ya buat teman-teman lu. Iya. Nah, terus mereka nanya ke gue, daftarnya gimana? Gue kasih tahu gitu ya. Kalau bisa tahu daftar karena memang gue punya keluarga pilot. Ya, keluarga Sugondo itu adalah saudara gue gitu ya. Jadi dari situ bokap gue memang udah wanti-wanti, kamu nggak usah jadi kayak papa gitu, lo jadi pilot aja kayak Mirawan Sugondo. Oh ya, kenapa pak? Capek jadi orang kantoran kata bokap gue. Pulang bawa PR lah, 9 to 5 kerjaan dibawa ke rumah. Iya. Pulang bawa PR ya. Target. Akhirnya dari situ gue bilang udah mau jadi pilot, apalagi setelah film Top Gun itu loh. SMP kan kita ya. Nah dari situ gue udah yakin banget kalau gue memang harus jadi pilot. Dan pengen jadi pilot tempur waktu itu kayak Top Gun? Oh enggak, iya pengen. Tapi bokap gue langsung bilang jangan kayak gitu. Kamu harus jadi airline pilot, kerjanya jalan-jalan, senang-senang. Iya, dan nggak too risky ya. Iya, nggak too risky. Nah terusnya akhirnya bener, saya daftar 4-5 orang keterima duluan dari gue. Nah kita yang belakangan ya, Merpati 10 namanya. Nah, berarti lo nggak beruntung ya masuk itu? Iya, salah saat itu gue. Tapi akhirnya justru ending ya. Benar, endingnya jadi lebih bagus sebenarnya. Jadi ya itulah, sabar aja sebenarnya. Iya. Di situ yang penting ada kuasa Tuhan ya. Nah yang penting juga
sampai sekarang Kapten Teguh ini adalah termasuk kapten yang sehat guys ya, dibandingin sama teman-teman saya atau kapten-kapten lain. Dia adalah salah satu kapten yang fit ya. Kapten Markus juga tuh masih, kalau Kapten Markus malah jadi lebih kurus daripada flying schoolnya ya. Tapi yang kayak begitu jarang guys ya, di saat kita beranjak tua seperti ini, yang untuk longevity itu cuma bisa dihitung sama jari. Jadi kita tanya-tanya nih sekarang sama Kapten Teguh, apa sih rahasianya untuk bisa tetap fit di saat jadi senior ya, part of senior di penerbangan ini. Ini mulainya gimana dulu, sih? Disclaimer dulu mungkin ya, saya bukan praktisi kesehatan, jadi intinya saya belajar banyak literatur lah, belajar sana sini, tapi yang cocok buat tubuh saya seperti itu. Intinya kalau saya mulainya dari, kalau tiap medek itu, gue dulu 85 kilo dengan tinggi 178 ya, lumayan cabi lah. Terus tiap medek gue selalu punya masalah dengan namanya triglycerid. Oh, lu triglycerid ya? Triglycerid selalu tinggi. Solusinya apa ya? Pasti kalau itu dikasih obat lah, atau diet rendah lemak bla bla bla. Tapi kita nggak tahu sebabnya kenapa triglycerid tinggi itu. Jadi kita tidak pernah diajarin untuk mencari sebab. Jadi hanya memadamkan api lah. Tapi sebabnya kenapa api terbakar nggak pernah dikasih tahu. Jadi kalau triglycerid tinggi, saya waktu itu 300. Itu hampir rutin tuh, saya paling stres tuh kalau triglycerid tinggi. Dan dikasih obat. Bentar, kita ngomongin gini dulu. Triglycerid itu kalau menurut lo itu apa sih? Ya kan dulu sekarang kan gue nggak tahu ya. Dulu nggak tahu, yang ada dikasih obat untuk nurunin dong, untuk supaya lulus lagi. Obatnya namanya ke golongan asam fibrat. Nah itu kalau gue minum, gue alergi nih. Dari kulit-kulit yang halus seperti di bibir, itu pada melepuh, korengan gue. Itu sampai melepuh. Orang bilang mendekati namanya Stephen Johnson syndrome. Jadi kan gue nggak bisa, sementara gue harus turun kan gitu. Akhirnya gue belajar cari tahu lah. Gak lama ya gue belajar gimana sih ternyata triglycerid, seperti pertanyaan lo tadi, triglycerid itu banyak menimbul di tubuh apabila kita konsum too much karbohidrat. Karbohidrat itu bisa dari tepung, nasi, mie. Dan gue suka banget dulu mie. Ngomongin karbohidrat, kan karbohidrat ada gunanya ya? Ada gunanya. Jadi kalau ngomongin, tapi ini karbohidrat yang kayak gimana sih yang berbahaya? Jadi ada 3 makronutrisi di tubuh yang manusia butuhkan dalam tubuh, yaitu karbohidrat, protein, sama lemak. Nah jelas lah. Makanannya banyak lah karbohidrat tuh. Paling gampang ada dia yang berasal dari tumbuhan itu mostly karbohidrat. Terus yang dari hewan itu lemak dan protein. Apakah kita butuh semua? Ini kan seperti bahwa tubuh juga butuh. Cuman di antara ketiga ini ternyata karbohidrat adalah yang paling sedikit kita butuhkan. Karena semua karbohidrat apapun bentuknya, mau beras merah, beras putih, ubi, kalau masuk ke dalam tubuh itu namanya akan diolah menjadi glukosa. Gula. Itu energi yang paling kita butuhkan secara cepat gitu. Cuman bahayanya apabila terlalu banyak dan kita nggak pakai, dan kebanyakan orang sekarang seperti kerjaan kita nih, itu kan kerjanya banyak berpikir ya. Terus sedentary dalam arti kita duduk aja ya. Duduk mikir bisa, apalagi Kapten Rudy ya, terbang wide body bisa 10 jam, doing nothing gitu ya. Itu nggak bakal kepake itu gula. Itu apa yang terjadi kalau kepake? Insulin harus bekerja keras untuk mengeluarkan gula itu dalam darah. Jadi di store ke liver, di store ke otot. Itu kalau nggak dipakai lagi akhirnya dia jadi timbunan lemak. Dulu kan kita nggak tahu ya, kok makan karbo bisa jadi lemak. Yang kita tahu kita makan lemak jadi lemak. Ternyata kebalikannya kayak terus. Bahwa kalau kita makan karbo itu kelebihan jadi lemak kalau kita nggak pakai, nggak olahraga, nggak aktivitas. Tapi kalau kita makan lemak enggak. Malah enggak. Dan lemak itu misalnya 1 gram lemak dengan 1 gram karbo, kalorinya far beyond lemak. Jadi
Akhirnya saya kepikir itu dah. Dari situlah saya tahu belajar. Akhirnya dari sini nih sumbernya karbohidrat. Cuman gak gampang loh diet untuk tidak makan karbo. Satu, sekeliling kita itu makanan karbo semua. You name it, apa? Mulai cireng, seblak, terus lu masuk Indomaret, lu masuk Alfamaret, itu semua makanan udah karbo, processed food. Jadi udah Processed karbo, food, gulanya gula buatan. Itu nggak ada gizinya sama sekali. Dan apakah kita bisa tahan godaan? Belum tentu. Bisa. Karena easy untuk didapat, juga enak dimakan, karena karbo itu nagih. Bagaimana? Nah, akhirnya saya ribet tuh secara riset. Ya risetnya juga anak-anak sekarang dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, bahwa kita harus eliminate tuh karbo. Gimana caranya? Ada 3 menurut. Satu adalah ya hentikan karbo. Terus kita harus intermittent fasting minimal 16 jam. Kemudian ya olahraga tentunya. Minimal 16 jam. 16 jam. Kenapa 16 jam? Karena saat kita makan gula, makan karbo, ujungnya gula, ditekot sama insulin, di storage dalam otot, namanya glikogen. Nah, itu selama 16 jam kalau nggak dipakai akan convert jadi lemak. Lemak dimasukin ke sel-sel tubuh. Kalau kita masih sensitif akan insulin, jadi sel-sel tubuh itu kita bisa menerima insulin yang bawa gula tuh. Tapi kalau kita kerjanya makan gula mulu, insulinnya selnya udah penuh, si insulin bawa ke sel udah ditolak ya, gue udah penuh, namanya resisten insulin. Akhirnya mau dibawa kemana gula itu? Either dia stay di darah atau di dalam di luar organ-organ tubuh kita. Jadi ciri-cirinya gampang. Kalau orang udah sedikit lagi diabetes, itu perutnya buncit, ya badannya tambun gitulah. Itu kan ada juga yang kurus. Yang kurus itu kalau yang udah kena ya, udah nggak bisa masuk energi, karena dia udah akhirnya dia kelaparan terus. Padahal makanan ada, tapi nggak bisa masuk karena resisten insulin. Gitu. Sampai di mana lagi kita? Ya, triglycerin. Triglycerid. Nah, triglycerid. Jadi tuh triglycerid itu intinya antara kolesterol dan gula gitu dong. Persisnya sih yang molekuler saya nggak begitu ini, tapi input dari karbo terus diolah jadi gula, jadi glukos. Kalau kita kebanyakan dan kita nggak utilize, itu maksudnya jadi triglycerid. Beda sama kolesterol ya. Kan kolesterol itu ada kolesterol total itu ada kolesterol, namanya triglycerid, ada HDL, high density lipoprotein, sama LDL, low density lipoprotein. HDL itu gampangnya adalah lemak yang dari tubuh masuk ke hati. Kalau LDL dari hati keluar tubuh. Nah, orang bilang ini jelek nih. LDL yang jelek. LDL yang jelek. Iya kan gitu. Padahal most likely 80% kolesterol itu diproduksi oleh tubuh. Iya. Benar. Dan gua tahu. Kenapa tubuh memproduksi kalau itu jelek gitu. Jadi saya agak sedikit di luar pakem kesehatan yang mainstream lah, bahwa saya menganggap bahwa kolesterol itu tidak jahat. Tidak ada kolesterol baik, tidak ada kolesterol jahat gitu. Yang ada mereka baik karena tubuh perlukan, dan setiap orang kayak gua malu beda. Lu butuh kolesterol berapa banyak tergantung aktivitas lo, stres lo. Dan jangan lupa bahwa yang mengkonsum kolesterol terbesar adalah otak. Karena otak kita mungkin 90% adalah kolesterol. Jadi apa yang terjadi apabila lo kolesterol tinggi, lo turunin pakai statin, drug, otak lo nggak cukup makanan gitu. Itu lo biasanya demensia, Alzheimer, bla bla bla. Gitu. Jadi gue juga tahu tuh. Kita harus mulai sadar nih bahwa apa yang perlu dijauhi, apa yang jadi banyak teman-teman yang miss. Nah, gue mau tanya, kolesterol lu berapa sekarang? Gue setelah diet ini diet ini mungkin teman-teman saya perkenalkan bahwa saya sebisa mungkin ngindarin gula, sebanyak mungkin makan protein dan lemak. Nah ini untuk apa sih? Untuk merivert dari
metabolisme yang gula menjadi lemak. Lemak, betul. Karena kita bisa pakai metabolisme lemak. Karena tubuh kita itu sebenarnya kayak perut gendut. Itu cadangan lemak kita banyak. Tapi kenapa kita nggak pakai? Kenapa kita nggak bisa pakai? Karena kita masih pakai gula. Once gulanya kita udah rendah, sekitar di bawah 80 mg per desiliter, itu tubuh mulai mikir deh, kok gue nggak punya gula ya? Nah, dia pakailah lemak yang itu. Nah, caranya menurunkan itu tadi seperti menurunkan di bawah 80. Itu gimana caranya adalah ya stop karbo kalau mau ekstrim, kemudian adalah intermittent fasting untuk menguras si glikogen sama olahraga. Dengan begitu tubuh akan adaptasi. Oh, udah nggak ada gula lagi. Makanya dia pakai lemak. Baru lemak kemakan tuh. Lemak yang diproduksi oleh hati. Nah, itu barulah yang beredar dalam darah kita adalah lemak. Yang keluar namanya LDL, yang masuk namanya HDL. Itu kolesterol semua, Ruth. Dan jangan takut teman-teman bahwa kolesterol tidak akan membuat penyumbatan pembuluh darah. Karena kan kayak air dicampur minyak nempel nggak? Nggak bakal nempel. Jadi kan mostly darah itu 90% air ya. Ketemu kolesterol yang tanda kutip minyak. Yang dibungkus sama protein, sebenarnya ada pembungkusnya, high density lipoprotein. Gitu. Nggak bakal ketemu. Tapi kenapa ada plak? Kalau ketemu gula. Kalau teman-teman misalnya masak air kasih gula, terus air ada lemak, ada kasih gula, lengket tuh mereka. Makanya tadi bilangnya plak. Nah, plak itu sebenarnya kayak ada rumah kebakaran, terus kolesterol itu seperti pemadam kebakaran, dia yang madamin. Penyebabnya tentu bukan si pemadam kebakaran. Kenapa terjadi kebakaran? Nah, tapi kalau dead yang disalahin kolesterol. Karena pemadam kebakaran di situ. Kolesterol. Ini pembuluh darah kayak sedotan lah gitu ya. Yang ada plak-plaknya itu kan. Nah, itu kan kolesterol. Mau disemprot ya. Nah, kalau orang ada plak, wah itu kan ada kolesterol tuh disalahin tadi ya. Ternyata kita nggak bertanya lebih jauh lagi, kenapa sih ada kolesterol nempel di situ? Itu namanya inflamasi. Inflamasi adalah peradangan. Nah, di dalam pembuluh darah kita terjadi inflamasi. Nah, teman-teman mungkin tahu kenapa inflamasi. Itu gula yang bikin. Jadi kolesterol itu sebenarnya niatnya baik, dia menambal si inflamasi. Tapi makin lama karena inflamasi makin banyak ya, dia makin banyak kolesterol, terjadi plak. Dia menyumbat. Jadi ujung-ujungnya adalah mari segera kita kurangin gula. Kalau nah sekarang yang pertanyaan gue, berapa kolesterol lu sekarang? Oh ya tadi ya, lupa. Jadi kolesterol gue sekitar 290, 300 gitu loh. Bagus guys. Itu orang pada gila kolesterol tinggi, tapi gula rendah. Gue nggak pernah tuh sakit di pundak, tengkuk, pegel dengan kolesterol setinggi itu, karena tidak ada gula. Sekarang asam urat lu bro? Asam urat normal di 6 loh. Oke. 6 di bawah. Tuh guys, padahal makannya lemak semua. Jeroan, lu minum makan jeroan kan? Iya doyan, tapi ya bukan sesuatu yang perlu dihindari. Tapi ya nggak sering-sering banget lah. Ya mirip lah kita gue kolesterol 250-an. Kalau standar kedokteran 200 loh. Iya, tapi rupanya tahun 80, tahun 60 lebih tinggi lagi. Iya, itu 233. Nah, makin lama makin diturunin. Nah, kenapa? Wah, itu jahat tuh ya. Nah, nanti ujung-ujungnya kita bisa lebih bahas lagi. Karena industri kan di situ. Kan dengan kolesterol tinggi, mau nggak mau kita harus minum obat ya. Obat diciptakan kalau nggak ada yang sakit rugi lah. Nggak untung ya. Dibikin sakit. Gitu. Terus kalau untuk asam urat gue, lo tau asam urat gue berapa? 10, 11, 12. Enggak kan? Enggak. Tapi saya nggak pernah ngerasain yang namanya sakit, jari-jari kaku, pegel-pegel, nggak bisa jalan itu belum pernah saya. Bukannya nggak pernah, belum pernah. Ya, tapi memang waktu kalau Medex ya saya harus minum obat gitu. Karena standar mereka jangan. Untuk nyampe ke standar mereka. Cuman dokter pun waktu saya di dokter di Indonesia
itu nggak bisa jelasin kenapa Purin. purin saya tinggi gitu ya. Itu dia nggak bisa jelasin. Nah saya baru dengar dari Kapten Teguh nih bahwa purin tinggi itu nggak terlalu, it's okay. Antioksidan kalau nggak salah. Iya. Mungkin bisa kita tanyakan nanti kalau Kapten Rod. Kan banyak kan kita di grup ya pada komplain, wah gila ini. Tapi memang parahnya kalau orang-orang standar gitu ya, orang-orang yang seperti mereka itu, teman-teman kita, kalau purin di atas 7 itu mereka meradang tuh ya. Iya, jadi inflamasi di semua nggak bisa jalan kakinya. Nah itu memang kalau di situ memang ada problem ya. Tapi kalau anda mempunyai purin yang tinggi ya, asam urat tinggi, tapi nggak ada masalah dengan badan anda, itu berarti nggak ada yang berarti salah. Gulanya terkontrol. Nah berarti gulanya terkontrol benar. Ya mungkin Kapten Rod kan aktif ya, suka olahraga dan suka bergerak lah intinya gitu. Jadi utilitas gulanya terpakai gitu. Iya. Meskipun masih makan karbo ya, masih makan Oh kue. masih. Kalau saya modelnya mungkin saya puasa Senin Kamis, intermittent fastingnya nggak terlalu saya jalanin. Nggak 16 jam window. Nggak 16 jam window. Tapi kadang-kadang saya pakai 24 jam puasa. Jadi saya makan jam. Cuman water fasting aja, minum aja ya? Enggak. Jadi puasa Muslim, water fasting digabungin. Jadi saya terakhir makan misalnya dari subuh sore. sampai maghrib. Iya, itu dry fastingnya. Jadi saya berhenti makan jam 18 sore sampai jam 4 untuk minum ya, minum terakhir tuh. Terusnya dry fasting tuh gue sampai lagi jam 18 lagi. Jadi 24 jam ya kalau puasa. Nah itu cuman 2 kali seminggu saya jalanin itu. Dan alhamdulillah itu memang syarat yang bagus untuk longevity sih katanya. Iya, kelihatan kan dari ya mungkin badan kita masih kayak anak SMA ya. Lu bayangin aja ya. Sekarang lu masih punya nggak ini apa namanya? Celana zaman flying school. Oh, flying school gue lulus SMA tuh 55 berat gue. Lebih kurus lagi. Sekarang 70-an 69. Nah, kalau saya guys, saya waktu SMA itu beratnya 62. Sekarang beratnya 63. Oke lah. Nggak banyak. Jadi semua celana yang saya punya dulu di flying school masih bisa saya. Masuk, jaket masih punya gue. Lencana lo masih punya lencana. Dia paling hebat dia untuk menyimpan sesuatu dia. Either dia hoarder atau tidak bisa move on dari masa lalu gitu. Tapi kalau gue celana mulai dari 34 kalau nggak salah, sekarang 30. Oh dulu besar ya? Karena gue dulu 85 kilo lah. Iya. Ini kita ngomongin dari SMA, dari masa perkembangan kita stop sampai sekarang. Nah gue masih sama gue. Berarti lu nggak banyak variatif ya, cuma 2 kilo. Nggak ada. Gue paling berat 65, 66. Terus saya balik lagi 64. Itu udah nggak enak 63. tuh ya? Hah? Nggak enak tuh badan. Enak-enak aja sih, cuman ya gue tetap mau maintain segitu aja gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, gue nggak bisa sampai tinggi banget. Dan nurunin juga gampang gitu kalau mau. Ya karena lu banyak bergerak. Iya. Tenis mungkin salah satu buat ini. Tenis yang paling ini sih sebenarnya berkebun men. Oh iya. Kalau berkebun itu baru nyerok aja udah. Dan pinggang itu pegel. Hah? Enggak sih. Cuman kalau macul itu baru sebentar ngeruk gini deh tanah. Itu kayak orang nyetrika. Lu pernah nggak nyetrika? Enggak. Paling males gua. Nyetrika itu baru nyalain itu baru begini tapi meleleh. Nggak tahu kenapa tuh. Nah kalau berkebun juga gitu tuh, meleleh tuh kalau berkebun. Jadi mungkin relate kali itu ya. Hubungannya pilot sama sehat. Iya. Mungkin bisa kita jelaskan guys teman-teman bahwa umur kita itu nggak mudah cuma lagi. 6 bulan doang ya. Dalam pilot kalau 6 bulan kita harus medical examination namanya. Kalau kita nggak lulus kita nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja kita nggak punya jam terbang atau di grounded lah. Nggak usah sampai nggak bisa terbang lah. Kalau kita di grounded aja itu kita nggak punya jam terbang, dalam arti ya duit kita menipis. Ya untuk itu ya tiap 6 bulan saat wacana kita dulu bahwa tiap 6 bulan sekali berusaha untuk sehat. Tapi kita harus AdSense dong. Maksudnya cuma 6 bulan untuk medical aja harus sehat. 6 bulan sebelumnya dan 6 bulan sebelumnya apa yang kita lakukan gitu. Jadi ini yang perlu kita maintain teman-teman, mungkin buat teman rekan-rekan seprofesi, bahwa kalau bisa kita nggak ada masalah selama setahun gitu ya. Terus
kalau bisa umur kita mendekatin pensiun lah, umur 60, tidak hanya cukup awet panjang umur, tapi juga sehat ya. Kita nggak kemana-mana. Kalau kita nggak sehat, meskipun panjang umur juga nyusahin orang. Benar. Kita stroke, at the end kita meninggalnya muda, pun kita masih beraktivitas, bisa maintenance terus sampai tua dan sebagainya. Itu sih tujuan kita berdua mungkin sama lah, bahwa komitmen kesehatan itu bukan tujuan, tapi adalah sarana untuk menuju tujuan-tujuan kita yang lain. Kita mau apa? Lo mau jadi apa deh, name it. Lo mau jadi pilot di mana, atau lo mau ngeliat anak lo wisuda menikah punya cucu. Yang penting sih lo nggak sehat ya percuma. Tujuan-tujuan lo nggak akan tercapai. Iya. Dari situ kita udah tinggal mikirin mati. Nah tapi kita sekarang nggak mau yang kejadian seperti itu guys. Kita mau tuh di saat kita tua kita masih bisa beraktivitas. Independen lah ya. Kita masih nggak butuh, bukan nggak butuh, maksudnya kita tidak tergantung sama orang lain. Benar. Jadi itu yang membuat Captain Teguh tuh sehat sekarang, ya. Dan saya juga berusaha untuk sehat. Cuman memang itu adalah hal yang sulit, nggak gampang memang. Cuman kalau dipikir itu murah guys ya. Kita sekarang ini kalau ikutin mau nafsu kita sebagai seorang pilot ya, jajan di mana-mana itu banyak banget kan godaannya ya. Ya planning jajan ya. Pasti itu kerjanya pramugari lagi ya. Selalu mesen ini mesen itu. Mesen apa, mau titip apa. Di Solo ada ini, aduh. Nah kita sebagai yang pengen umur panjang ini, itu akan jauh lebih irit guys daripada mereka itu yang makannya nggak karuan itu. Jadi banyak gunanya. Memang yang berat itu hanya di sini doang nih. Sebenarnya kan enak cuma di sini. Setelah itu dan mungkin banyak teman-teman suka, waktu itu saya nanya, banyak teman-teman nanya, biar sehat makan apa sih Cap gitu ya. Gak makan. Dalam arti bukan gak makan sama sekali, gak makan ya. Sesedikit mungkin makan. Itu namanya puasa. Kita diajarkan puasa ya, umat muslim. Jadi dengan tidak makan itu, atau sedikit mungkin makan, mungkin intermittent fasting, mungkin once a meal a day, itu membuat atau defisit kalori, sehingga suplai asupan makanan kita ke sel-sel tubuh kita itu menjadi lebih sedikit. Apa yang terjadi kalau si sel-sel lapar itu dengan sedikitnya kita makan, dia jadi ganas sel sehat kita. Jadi dia makan bakteri, dia makan sel kanker. Coba teman-teman bayangkan apabila kita makan mulu tiap jam, yang ada sel sehat kita males, mager. Karena udah ada, udah mager makanan dia. Ada. Di sebelahnya ada bakteri, ada virus. Dia udah kekenyangan, udah ngapain gue virus, gue udah dapat makanan. Ntar ada lagi, gitu. Ntar masuk lagi. Jadi dengan kita sedikit makan, sel-sel sehat kita jadi beringas. Betul. Jadi imun kita jadi lebih. Jadi kita alhamdulillah dengan menjalankan kehidupan semacam ini, Captain Ruth, saya jarang sakit ya, paling sakit pilek, flu itu paling 2-3 hari selesai dan tanpa obat. Gitu. Ya udah dirasakan ya. Nah semoga bermanfaat ya guys, dan yang namanya sehat itu adalah investasi paling besar. Bohong kalau dibilang rumah besar, mobil keren, itu investasi, tabungan banyak, itu semuanya bisa ludes dan kadang kita zolim. Kenapa disebut zolim kalau kita berlebihan ya? Kalau kita makan berlebihan, ujung-ujungnya endapnya sakit. Sakit bodoh itu kan banget ya, mahal ya. Kadang harta sebenarnya kita udah ninggalin warisan nih ke anak kita. Ini buat anak gue pertama, nih buat anak gue kedua, udah gue siapkan semua. Kitanya sakit. Sakit yang misalnya parah, butuh dana yang besar gitu. Asuransi habis. Apalagi kalau kita pensiun ya. Nah seru juga ya, gila. Memang kita harus jaga banget tuh yang namanya kesehatan dan mengurangi gula, ya kan. Nah gue agak problem juga sih ya, gue masih suka gula. Memang nggak ada efek gula sih, belum ketara. Suka manis ya, masih suka. Memang sekarang gue nggak minum yang namanya gula langsung tuh, nggak ada lagi. Tapi gue masih minum Coca-Cola, masih yang hidup gue masih yang happy lah. Masih minum kah? Masih.
Itu kalau Captain Ruth lihat, ya mungkin di YouTube di mana tuh kadar gulanya paling tinggi nih. Benar. Dan itu kayak minuman kayak untuk Tapi lu tau nggak untuk yang membunuh namanya Warren Buffett? Iya. Ya orang terkaya di umurnya 97. Dia sampai sekarang minumnya Coca-Cola, men. Tapi nggak banyak mungkin. Enggak, dia kalau makan harus minum Coca-Cola. Amerika itu harus minum soda. Dan Tapi dia jangan lupa Warren Buffett untuk menunda atau membuat umur panjang dia punya duit. Dia bisa benar. bayar dokter, Benar. dia bisa bayar rumah sakit, Iya. apapun gitu. Tapi Betul. kalau dari fisiklinya dia mah menurut gua agak renta ya. Iya, renta tua Iya. ya. Ha. Mungkin suruh Nah, lari udah nggak bisa. Tapi gue yakin sih memang harusnya tuh ada monitor gitu ya, Iya. di monitor masalah gula, masalah ini. Nah, gue nggak pakai apa-apa sih. Nah, Captain Teguh, nah ada nggak sih alat yang bisa monitor kayak gitu antum monitorin Mungkin gula ada kita? beberapa cara. Jadi gue untuk- bisa aman gitu kalau misalnya gue minta Baik. Coca-Cola gue bisa lihat cek atau Iya. gini cek. Baik. Ada beberapa cara mungkin yang untuk kita memonitor kadar gula dalam tubuh kita itu oke atau enggak, tinggi atau rendah. Nah sebenarnya selama kayak Captain Ruth masih makan gula, kalau merasa pusing, lesu, udah mulai keliengan gitu, nah itu kadar gula lagi rendah tuh. Nggak pernah. Karena butuh. Misalnya kalau puasa kan orang-orang jam 10 tuh udah mulai keliengan kan, cranky dia, aduh, Iya. gue mesti makan. Nah itu kadar gula rendah. Hmm. Terus seperti di awal saya katakan bahwa karena metabolisme tubuh saya sudah bisa mengkonvert dari tadinya gula menjadi lemak. Jadi saat kurang gula gue nggak cranky karena ada si lemak itu menggantikan. Iya. Nah itu salah satu cara untuk simptom lah menandakan bahwa gula darah kita. Nah sekarang kan udah abad modern nih Captain Ruth. Ada namanya alat namanya CGM atau Continuous Glucose Monitoring. Nah itu alatnya seperti ini guys teman-teman. Ditempel bisa di lengan, bisa di perut. Dan itu ditempel ya sedikit kayak ditempel Di leher bisa dong? leher jelek lah estetiknya. Kelihatan kayak digigit semut lah. Nah. Hanya saat pertama aja. Nah ini bisa dipakai 15 Berapa hari? sampai 15. 30 hari tergantung kita mau pilih yang mana. Oke. Dan alat ini memonitor kadar gula dalam darah kita dan itu bisa dimonitor pakai aplikasi di HP. Itu instan. 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 Coba lu minum Coca-Cola sekarang, naik kan? Jadi saat ini nih gula darah dalam jaringan tubuh saya ada 75. Gila, rendah banget guys. Nah ini kalau orang masih konsumsi karbohidrat, gula darah segini bakal keliang kan udah mulai minta makan. Tapi saya sampai sekarang belum makan nih, belum sarapan nih guys. Karena saya menerapkan intermittent fasting. Nah canggihnya alat ini saat kita belum makan, misalnya kita makan, itu namanya gula darah sewaktu kan, puasa. Puasa. Dan saat kita makan sejam kemudian nanti dia akan naik. Nah naik itu nanti insulin akan spike, ngikuti si gula darah untuk mengambil gula darah yang tinggi itu untuk tidak tinggi. Jadi kalau insulin itu penting gunanya karena memang kalau gula darah tinggi itu kan bahaya. Jadi dia nggak boleh lama-lama tingginya, nanti akan insulin dikeluarkan oleh pankreas, kemudian dia akan diturunkan oleh si insulin. Tahu kan yang Antonov Hai Kano. 2005 itu yang di Ukraina, Iya. harganya 7 billion ribu untuk bikin lagi. Oh iya, mahal banget dihancurin sama mereka. Kenapa betul kribo begitu? Wah. Ini ada Kano guys. Kano, Kano sehat. kayak iklan. Nah. Tuh. Ini darah gulanya rendah nih orang. Kulus soalnya. Kulus. Lanjut. Nah, terus Ya ini bisa memonitor gula di dalam darah kita Oke, sebelum kalau- dan sesudah. misalnya gini, sekarang kalau lo pakai itu, lu minum Coca-Cola. Iya pasti naik, pasti naik. Greg. Nah, untuk makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi, ya tentunya akan membuat gula darah kita tinggi. Dan tentu kita butuh insulin yang banyak. Iya. Captain Ruth. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman konsumsi makanan yang tinggi gula, Nah, produksi insulin kan harus terus-menerus ya. iya. Dan itu ada batasnya. Si hati, liver kita, Pankreas. dalam hal ini untuk memproduksi insulin. Jadi lama-lama dia capek.
Kalau capek dia lama-lama nggak produksi kayak gitu. Akhirnya gula darah dibiarkan tinggi, ya komplikasi mulai gagal ginjal dan sebagainya, darah tinggi. Nah, kalau sekarang dengan keadaan lu sekarang gitu ya, lu dimonitor begitu terus, darah bisa bagus terus. Alat itu bisa monitor lemak juga? Enggak, ini hanya khusus untuk glucose monitoring. Oke. Kolesterol nggak bisa ya? Nggak bisa, Captain Ron. Tadi seperti di awal bahwa saya katakan bahwa kolesterol itu kurang begitu penting untuk dimonitor, karena sebenarnya kenapa kita mesti takut tinggi kalau bahwa itu diperlukan. Iya. Yang paling penting adalah monitoring gula, karena gula merusak segalanya. Jadi alat ini adalah hanya khusus monitoring gula, Captain Ron. Karena dari pondasi dari segala masalah itu gula. Gitu. Dengan memonitor gula darah kita selalu di bawah, kalau bisa di bawah 180 lebih baik lagi. Itu akan membuat kita insulinnya tidak naik turun. Oke, itu pertanyaan terakhir. Kalau insulin naik turun itu bagus atau jelek? Tidak bagus kan? Jadi harus simpan keras, harus bekerja keras. At least gini, insulin itu akan bekerja kalau ada gula ya, dia kayak lu makan gitu kan. Nah, tapi kalau lu makannya misalnya nggak bergula juga, ya bagus. Insulin akan tidak bekerja begitu keras, gitu. Nggak bekerja sama sekali dong? Dia bekerja. Bekerja Seperti tetap. Ketahui si glukos itu bukan hanya dari gula saja, dari karbohidrat saja. Protein pun mengeluarkan glukos. Lemak pun ada glukosanya. Jadi sebenarnya kita nggak butuh karbohidrat karena di protein dan lemak ada gula. Jadi teman, untuk dia meningkatkan kadar gula dalam darah sangat-sangat lambat. Jadi si insulin juga kerjanya nyantai. Gitu. Nah gue juga akan mulai itu deh, lebih mengurangi gula, karena memang gue pikir tuh gula ada gunanya juga, tapi memang ada ya, cuma tenaga ya, lebih banyak mudarat. Mudaratnya. Oke bro, mudah-mudahan kita bisa sehat selalu sampai akhir karir kita. Terima kasih Captain Rudy bisa sharing-sharing, meskipun saya bukan dokter, karena ini saya alami sendirilah, pengalaman pribadi. Saya juga. Karena guru terbaik adalah pengalaman gitu. Terus tadi moto kita dari awal, kita pengen bekerja sampai akhir, sepanjang mungkin, beyond our, dan tetap sehat, tidak nyusahin orang. Betul. Kalau bisa ninggalin warisan, jangan ninggalin utang kan. Gitu. Karena harta yang paling berharga adalah sehat.